Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kaum muslimat. Sungguh kita sekarang sedang berada di salah satu hari yang mulia. Salah satu hari yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Dan sebelum dari itu semuanya, kita mewasiatkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada yang mendengarkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Dikarenakan ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala baik kepada kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada umat nabi-nabi yang sebelum kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada kalian Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian dari ahlul kitab dan juga kepada kalian wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari di mana kaum muslimin berbahagia. Dikarenakan mereka telah berhasil melakukan suatu ibadah yang begitu agung. Salah satu dari rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan beserta dengan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Maka sangat wajar bagi kaum muslimin untuk mereka berbahagia dan bergembira dalam menyambut hari ini, dikarenakan mereka telah menyelesaikan suatu ibadah yang begitu besar tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi, dengan rahmat dari Allah dan karunia darinya lah, maka kalian bergembiralah untuk menyambut itu semuanya. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sungguh itu semua lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan dari perbendaharaan dunia. Kebahagiaan seorang muslim dikarenakan dia telah menjalankan satu ibadah ini lebih besar daripada yang didapatkan oleh seorang muslim dari perkara-perkara dunia. Sehingga tenangnya seorang muslim di hari ini bukan lain karena perkara-perkara yang berkaitan dengan dunianya sama sekali bukan. Dia bukan bergembira dikarenakan dia memakai baju yang baru, bukan bergembira dikarenakan perkara-perkara yang lainnya dari perkara dunia. Namun dia bergembira dikarenakan dia telah menyelesaikan salah satu dari rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dirinya disertai dengan ibadah yang ada di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang muncul pertanyaan, bagaimana mungkin seorang muslim bisa bergembira dan berbahagia di hari ini dengan kondisi yang ada yang tidak sama dengan Idul Fitri di tahun-tahun yang sebelumnya. Di tahun ini kaum muslimin mendapatkan ujian berupa wabah penyakit dan juga perkara-perkara yang lainnya berkaitan dengan hal tersebut dari perkara ekonomi, kesempitan rezeki dan yang lainnya. Maka bagaimana mungkin seorang muslim tetap bisa bergembira di hari ini? Maka jawabannya adalah dengan kita melihat dari 4 sisi. Sisi yang pertama adalah dengan meyakini
bahwasanya semua yang menimpa seseorang tidak lain dan tidak bukan adalah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mau tidak mau pasti akan terjadi karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Maka katakanlah wahai Nabi kepada mereka, sungguh tidak akan menimpa kami kecuali yang Allah telah tentukan kepada kita. Tidak akan menimpa diri kita kecuali yang telah Allah takdirkan atas diri kita. Dia adalah maulanya kita, dia adalah penolongnya kita, dan hanya kepada Allah lah seorang mukmin itu bertawakal kepadanya. Sungguh keyakinan ini pula yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, bahkan anak kecil. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, sesuatu yang akan menimpamu yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan meleset darimu, dan sesuatu yang akan meleset darimu tidak akan mengenaimu. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas keyakinan yang begitu mulia ini. Wabah yang kita alami, kesempitan ekonomi yang terjadi di balik itu semuanya adalah dengan takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua adalah seorang muslim yang sejati. Dia akan merasa ridha dan puas dan menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dirinya. Baik takdir yang baik untuk dirinya maupun takdir yang tidak mengenakkan untuk dirinya. Dia yakin bahwasanya semua itu datangnya dari Allah dan dia hanya akan menerimanya bagaimanapun takdir itu ia rasakan. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam riwayat Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik untuknya, dan ini tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Jika dia mendapatkan perkara yang menyenangkan dirinya, maka dia bersyukur, maka syukurnya itu baik untuk dirinya. Jika dia mendapatkan hal yang tidak mengenakkan bagi dirinya, maka dia pun bersabar dan itu baik untuk dirinya. Dalam semua keadaan, takdir Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, karena dia tahu bagaimana cara menyikapinya. Tatkala mendapatkan perkara yang menyenangkan dirinya, dia bersyukur, maka itu baik untuk dirinya. Jika dia mendapatkan yang tidak mengenakkan, maka dia bersabar, dan sabarnya itu baik untuk dirinya. Perkara yang ketiga, untuk tetap kita bisa berbahagia di hari yang seperti ini dengan kondisi seperti kita, adalah dengan seorang muslim dan seorang mukmin meyakini bahwasanya tidak ada yang kekal di dunia ini. Wabah yang ada, kesempitan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian kaum muslimin, semuanya pasti akan sirna dan pasti akan berakhir. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua yang ada di muka bumi pasti akan binasa dan akan tetap kekal wajah Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Sesempit-sempitnya keadaan seseorang, baik dengan penyakit yang ia derita atau dengan sempitnya ekonominya, semuanya pasti akan berakhir dan tidak akan selamanya dialami oleh seorang. Sebagaimana dinukil dari sebagian salaf, bahwasanya dia mengatakan, "Kullu syai'in yabda'u kabiran, illa al-musibah fa innaha tabda' kabirah thumma yasghur." Segala perkara itu akan bermula dengan kecil, kemudian membesar. Kecuali musibah. Kecuali musibah, maka sesungguhnya musibah di awalnya adalah besar, kemudian akan semakin berangsur menjadi kecil. Segala sesuatu bermula dari kecil, kemudian semakin membesar. Kecuali musibah, karena di awalnya besar, kemudian akan semakin lama semakin mengecil. Oleh karena itu wajar kalau Nabi SAW mengatakan bahwasanya sabar yang sesungguhnya adalah ketika di awal musibah, yaitu di awal-awal terjadinya, dikarenakan itulah ujian yang sesungguhnya. Innamas sabru inda sadamatil ula.
Hanyalah kesabaran yang hakiki adalah ketika awal kali terjadinya musibah, dikarenakan disitulah besarnya. Adapun semakin berhari-hari datang yang dialami dan dilewati seorang muslim, maka musibah tersebut pasti akan semakin mengecil untuk kemudian akhirnya hilang sama sekali. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kaum muslimat. Perkara yang keempat adalah dengan seorang meyakini bahwasanya selama dia hidup di dunia ini, dia tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Baik berupa wabah penyakit, ataukah berupa kesempitan ekonomi ataupun yang lain-lainnya. Selama dia masih ingin hidup tinggal di dunia ini, maka ini adalah tempatnya ujian. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bil syarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Dan kami akan menguji kalian baik dengan perkara yang baik maupun dengan perkara yang jelek sebagai ujian untuk kalian, dan kalian pasti akan dikembalikan kepada kami. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari seperti ini maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mungkin masih banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa mendapatkan dan merasakan kebahagiaan seperti yang kita alami dan kita dapatkan di hari seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agar kalian menyempurnakan bilangan puasa kalian, dan agar kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Dia berikan, dan agar kalian bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Selama bulan Ramadan, kalian berhasil melaksanakan puasa sebulan penuh. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bukankah ini sesuatu yang layak untuk disyukuri? Hanya dengan berpuasa 30 hari imanan wahtisaban, seseorang akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Bukankah kita alhamdulillah telah melaksanakan qiyamul lail, salatut tarawih selama sebulan penuh? Padahal Nabi SAW mengatakan, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sehingga dari sini kaum muslimin, Idul Fitri tidak hanya momentum kebahagiaan antara diri kita dengan keluarga saja. Idul Fitri bukan hanya saat-saat berbahagia antara kita dengan teman-teman kita saja. Idul Fitri bahkan lebih luas daripada itu. Bagaimana kita bisa membagikan kebahagiaan dan kegembiraan tersebut kepada kaum muslimin yang lainnya, yang kondisinya tidak seberuntung seperti yang kita alami. Idul Fitri tidak hanya terbatas kebahagiaan di rumah kita ataukah di rumah keluarga besar kita, antara kita dengan anak-anak kita dan istri kita dan orang tua kita, tapi jauh lebih luas daripada itu. Idul Fitri yang luar biasa adalah tatkala kamu berhasil memberikan kebahagiaan yang kamu rasakan kepada orang yang tidak seberuntung seperti yang kamu dapatkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir kata kita mengucapkan kepada semua yang hadir, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalimat ini sangat sering kita dengarkan. Bahkan mulai dari tadi malam sudah banyak yang menyebarkannya ataupun yang mengucapkannya kepada semua orang yang dia kenal. Padahal meskipun sunnahnya adalah ini diucapkan di hari Idul Fitrinya, bukan sebelumnya. Namun kita ingin memberikan catatan bahwasanya kebanyakan dari kita hanya menganggap ucapan ini sebagai ucapan selamat, sebagai ucapan ungkapan kegembiraan di hari Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian amal saleh yang sudah kita lakukan. Namun banyak dari kita yang lupa bahwasanya kalimat ini adalah kalimat peringatan. Di selain ucapan selamat kepada orang lain, ini adalah kalimat peringatan untuk diri kita sendiri. Tidakkah kita memahami makna ucapan tersebut? Bahwasanya ucapan tersebut adalah doa, baik kepada diri kita maupun kepada orang yang kita berikan ucapan tersebut, agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan beberapa hal, bahwasanya amalan yang sudah kita lakukan tidak bisa kita pastikan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa dan berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Tidak ada satupun dari kita yang yakin bahwasanya satu hari dari Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan ini bukan hanya sekedar ucapan selamat. Ucapan ini juga ucapan peringatan
bahwasanya kamu belum selesai dan belum ada jaminan bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perhatikan bahwasanya dalam ucapan tersebut seseorang memulai untuk doa kepada dirinya sendiri sebelum kepada orang lain. Taqabbalallahu minna. Seseorang tidak hanya fokus kepada ibadahnya orang lain, namun ia lupa kepada ibadahnya sendiri. Sebagaimana dia mendoakan orang lain agar diterima ibadahnya, maka hendaknya begitu besar pula harapannya kepada Allah agar ibadah yang dia lakukan sendiri diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian salaf dahulu mereka berdoa dengan 2 doa dalam setahun. 6 bulan mereka berdoa agar dijumpakan dengan bulan Ramadan. Setelah Ramadan mereka berdoa selama 6 bulan lagi agar ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini seorang menyeimbangkan antara rasa harapnya agar ibadahnya diterima dan rasa takutnya dari ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan taqabbalallahu minna wa minkum adalah sebagai peringatan bagi kita bahwasanya ibadah kita belum selesai. Karena kita belum tahu ada satu ibadah pun dari kita yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin.